Bersiaplah, minggu ini memang diatur untuk membingungkanmu. Namun kebingungan itu bukan tanpa sebab, karena ini bukan sekadar minggu biasa. Ini adalah ruang waktu yang telah dipilih oleh semesta untuk menggerakkan sesuatu dalam dirimu. Ada energi besar yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa, karena yang disentuh bukan sekadar realita luarmu, tetapi kedalaman jiwamu. Jika kamu benar-benar berhenti sejenak, diam, dan mengamati dengan mata batin, kamu akan mulai menyadari bahwa banyak hal di sekitarmu tampak tidak sinkron. Seolah-olah dunia sedang bergerak seperti biasa, tetapi kamu tahu, ada sesuatu yang terasa tidak pada tempatnya. Ada bisikan halus dari semesta yang terus-menerus berkata, "Lihat lebih dalam. Jangan ikut bermain di permukaan." Ini bukan delusi, bukan perasaan aneh yang harus kamu abaikan. Sebaliknya, itu adalah panggilan. Peringatan lembut dari semesta bahwa kamu sedang berada di ambang pergeseran besar, dan tidak semua orang akan mampu melewati gerbang ini denganmu. Minggu ini dimulai dengan frekuensi yang tidak biasa. Bulan purnama telah lewat, tapi residu energinya masih menggema. Masih ada denyut emosi yang belum selesai. Masih ada gema luka lama yang berusaha dimengerti. Kamu mungkin merasa tidak tenang, dan itu wajar. Karena walau di luar semuanya tampak bergerak maju, di balik tabir, ada sesuatu yang tertinggal. Sesuatu yang menunggu untuk dituntaskan oleh Tualifamu. Daman, ingatlah, perasaan ini bukan tanpa makna. Itu adalah sinyal, sebuah pesan dari dimensi yang lebih tinggi. Semesta sedang menguji kepekaanmu. Bukan kepekaan biasa, tetapi sensitivitas spiritual. Kemampuanmu untuk membaca pesan di balik ketidakteraturan. Kejernihan mungkin tampak memudar minggu ini. Tapi arah tetap penting. Saat kabut turun, mereka yang masih memilih untuk melangkah dengan kepercayaan dalam hati akan menemukan jalan baru yang tidak bisa dilihat dengan mata biasa. Ini adalah momen di mana yang terlihat bisa menyesatkan, tapi yang terasa justru menuntunmu ke kebenaran. Dan mereka yang mendengarkan suara batinnya sekarang akan menemukan bahwa semesta sedang membawa mereka ke tempat yang lebih tinggi, meski lewat jalan yang tampak aneh. Ada pola kosmik yang sedang terbentuk. Sebagian besar orang mungkin tidak menyadarinya. Tapi kamu, yang telah belajar membaca gerak halus semesta, bisa merasakannya. Ada sesuatu yang tidak terkatakan sedang terjadi, dan begitu kamu melihatnya, kamu tidak akan bisa kembali lagi. Mata batinmu sudah terbuka, dan itu adalah anugerah sekaligus tanggung jawab. Tapi sebelum kamu terlalu jauh mencari apa yang sedang terjadi, izinkan aku bertanya sesuatu. Bagaimana jika keanehan minggu ini sebenarnya bukan berasal dari dalam dirimu? Energi minggu ini sedang menarikmu maju. Tapi tidak semua di sekitarmu siap untuk melihatmu tumbuh. Ada entitas, ada individu, bahkan ada kenangan yang masih ingin kamu tetap seperti dulu. Karena bagi mereka, dirimu yang lama lebih nyaman, lebih bisa dikendalikan, lebih mudah dipahami. Namun kamu sedang berubah, dan perubahanmu mengganggu struktur lama. Bahkan jika kamu diam, cahaya yang mulai bersinar dari jiwamu bisa membuat orang lain merasa gelisah. Tanpa sadar, mereka merespon dengan cara yang aneh, menjauh, menghakimi, atau justru menggenggam lebih erat. Inilah ujian sebenarnya, beban emosi yang tiba-tiba muncul, kelelahan yang datang tanpa sebab, pikiran yang tak bisa fokus. Semua itu mungkin bukan milikmu. Itu hanya pantulan dari orang lain yang sedang berjuang menerima kenyataan bahwa kamu bukan lagi versi dirimu yang dulu. Bahwa kamu tidak bisa kembali ke bentuk lama yang mereka kenal dan harapkan. Dan di sini, kamu diundang untuk bijak. Untuk tidak bereaksi dengan ketakutan, tapi merespons dengan kesadaran. Kadang, kekacauan itu bukan milikmu. Kadang, rasa tidak nyaman itu adalah getaran dari luar, bukan dari dalam. Tapi, kamu tetap harus melewatinya, karena kamu adalah titik cahaya. Dan cahaya selalu menarik perhatian, bahkan dari bayangan yang tidak suka melihatnya bersinar. Minggu ini adalah tentang jarak.
Merkurius, sang penjaga komunikasi, dan bulan, sang pemegang emosi, sedang menyentuh titik-titik yang menjauhkan pikiran dari hati. Dan saat pikiran dan hati tidak seirama, kamu akan merasa seperti terpecah. Seolah-olah ada dua bagian dari dirimu yang ingin memilih arah berbeda. Tapi jangan khawatir, ini hanya fase. Ini hanya cara semesta memintamu untuk menyelaraskan kembali, bukan di luar tapi di dalam. Jarak ini bukan hukuman, ini adalah ruang. Ruang yang diciptakan agar kamu bisa melihat dengan lebih jernih. Siapa yang tetap bersamamu karena cinta, dan siapa yang hanya terikat pada bayanganmu. Ini juga adalah ruang yang memaksamu untuk berdiri sendiri. Bukan karena kamu ditinggalkan, tapi karena kamu sedang disiapkan untuk berdiri lebih kuat. Ini adalah ujian spiritual. Bukan ujian untuk melihat seberapa banyak kamu tahu, tapi seberapa dalam kamu bisa tetap tenang saat semua tampak tak jelas. Seberapa kuat kamu bisa tetap berjalan ketika tidak ada yang memberitahu arah. Dan yang paling penting, seberapa besar kamu bisa percaya bahwa yang tak terlihat sedang bekerja lebih keras dari yang kamu sadari. Karena minggu ini, semesta sedang bertanya kepadamu secara diam-diam. Bisakah kamu terus melangkah, bahkan ketika ada yang masih menggenggam bayanganmu? Bisakah kamu tetap menjadi cahaya, bahkan saat jalanmu tertutup kabut? Dan bisakah kamu melepaskan, bahkan jika yang kamu lepaskan adalah bagian dari dirimu sendiri? Ada sesuatu yang akan terungkap, dan jiwamu perlu siap menerimanya. Dalam beberapa hari ke depan, akan ada tirai yang tersingkap secara halus, namun penuh makna. Sesuatu yang tersembunyi di balik keseharianmu, entah sebuah kebenaran, sebuah perasaan, atau bahkan sebuah arah baru, akan muncul ke permukaan. Tapi ia tidak datang dengan gemuruh. Ia datang dalam bisikan, dalam getaran halus yang hanya bisa ditangkap oleh hati yang hening. Energi yang turun ke bumi pada masa ini bukan energi yang bisa kamu abaikan. Ia akan masuk ke dalam ruang-ruang batinmu, menelusuri setiap celah pikiran, menyentuh lapisan emosimu, bahkan menyentuh inti jiwamu. Tidak semua orang akan menyadarinya. Banyak yang hanya akan merasa gelisah tanpa tahu mengapa. Tapi kamu dipanggil untuk menyadarinya. Akan ada momen-momen di mana kamu merasa seolah ada sesuatu yang salah, tapi kamu tak bisa menunjuknya dengan jari. Hati-hati. Itu mungkin bukan milikmu. Ketakutan, kecemasan, atau kepanikan yang kamu rasakan bisa saja pantulan dari jiwa lain yang sedang kalut. Jangan langsung mengklaimnya sebagai milikmu. Jangan bawa pulang luka yang bukan berasal dari dalam dirimu. Inilah ujian kesadaran. Bisakah kamu membedakan mana suaramu sendiri dan mana gema dari luar? Hari ini, bulan berada di titik terjauhnya dari bumi. Beberapa jam setelah ia menampakkan wajah purnamanya yang paling terang, ia telah menunjukkan semuanya, membuka tabir, membawa sesuatu dari kedalaman ke permukaan. Mungkin kamu telah melihat sesuatu yang sebelumnya tersembunyi. Mungkin kamu telah merasakan sesuatu yang selama ini kamu tekan. Mungkin kamu bahkan menangis tanpa tahu alasannya. Tapi kini bulan mulai menjauh. Ia pergi pelan-pelan, membawa serta muatan emosional yang sebelumnya memenuhi langit jiwamu. Dan kamu pun merasakan kehampaan yang aneh, seperti seseorang yang habis menangis lama. Lalu tiba-tiba sadar bahwa semuanya hening. Ada jarak, ada dingin, ada kekakuan. Seperti setelah percakapan yang sangat jujur, momen ketika semua topeng dilepas dan kita hanya bisa saling menatap dalam diam. Inilah fase setelah pelepasan. Saat di mana suara mulai mereda dan gema spiritual mulai terdengar. Momen ketika yang kamu rasakan bukan lagi rasa sakit itu sendiri, tapi kehampaan setelahnya. Dan kadang, kehampaan itu justru lebih menyayat. Mungkin kamu merasa tidak membumi, merasa seperti sedang berada di antara dua dunia, tak sepenuhnya di masa lalu, tapi belum benar-benar masuk ke masa depan. Mungkin kamu merasa kehilangan arah, seolah kamu telah melepas sesuatu yang kamu pikir kamu perlukan, dan sekarang kamu tak tahu harus menggenggam apa. Ini bukan hanya kesedihan, ini adalah vertigo spiritual.
Sebuah pusing yang tidak berasal dari kepala, tapi dari jiwa yang sedang mencoba menyesuaikan diri dengan kenyataan baru. Jiwa yang mendadak sadar bahwa ada ikatan yang telah terputus, walau tidak secara kasat mata. Dan dalam kesadaran itu, kamu mulai melihat betapa eratnya kamu selama ini menggenggam sesuatu, seseorang, harapan, peran, atau identitas yang ternyata tidak lagi bisa kamu pertahankan. Melepaskan sering dipromosikan sebagai sesuatu yang membebaskan, tapi yang jarang dikatakan adalah betapa perihnya proses itu. Kadang, melepaskan terasa seperti kehilangan bagian dari diri sendiri. Dan kamu tidak tahu apakah kamu sedang menjadi lebih utuh atau justru tercerai-berai. Namun, percayalah, semesta tidak mengajakmu melepas sesuatu kecuali ada sesuatu yang lebih sejati yang sedang dipersiapkan untukmu. Momen ini bukan tentang menyelesaikan. Ini tentang mengalami, merasakan, mengizinkan. Ini adalah momen sakral ketika semesta menunggu responsmu. Apa yang bersedia kamu lepaskan saat bulan mulai menjauh? Apa yang rela kamu tinggalkan meski rasanya masih ingin kamu pertahankan? Karena justru dalam kepergian sesuatu, kamu akan tahu apakah ia seharusnya tinggal. Dan saat kamu mulai merasa mengerti bahwa ini adalah perpisahan yang harus terjadi, justru disitulah pikiranmu mulai berbisik. Hati-hati, ini adalah masa di mana ilusi terasa seperti kebenaran. Masa di mana ego dan ketakutan bisa menyamar menjadi intuisi. Tanggal 16 April adalah titik yang penuh kabut. Ia bukan hari untuk mencari kepastian. Ia adalah hari di mana banyak hal terlihat seperti jawaban, padahal hanyalah pantulan dari bayangan dalam diri. Seseorang mungkin sedang berbohong. Bisa orang lain, bisa juga dirimu sendiri. Maka jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Jangan ambil keputusan hanya karena kamu ingin mengakhiri ketidakpastian. Karena ketidakpastian ini mungkin adalah tempat suci di mana jawaban sejati akan lahir. Tenangkan dirimu. Duduklah bersama keheningan. Dengarkan suara jiwamu, bukan suara dari rasa takutmu. Karena hanya dalam keheningan, kamu bisa mendengar panggilan dari Yang Maha Tahu. Dan hanya dalam keikhlasan, kamu akan tahu. Apa yang hilang bukan berarti hilang selamanya. Apa yang menjauh belum tentu meninggalkanmu. Dan apa yang tertinggal bisa jadi adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih indah. Merkurius dan Neptunus sedang sejajar. Ketika planet logika bertemu dengan planet mimpi, realita jadi licin. Pikiran bercampur dengan emosi, intuisi bisa tercampur proyeksi. Hal-hal yang terlihat jelas justru bisa jadi paling jauh dari kebenaran. Tanggal 16 April adalah ujian persepsi. Kalau kamu keliru, kamu bisa tersesat di realita yang bukan milikmu. Banyak orang merasa mereka sedang dapat tanda dari semesta, padahal mungkin hanya mendengar ketakutannya sendiri bergema. Ada yang bicara sesuatu dengan yakin, lalu besoknya berubah arah. Bukan karena mereka berbohong, tapi karena mereka tersesat dalam kabutnya sendiri. Kabut ini tebal. Bisa bikin kamu salah paham atas diamnya seseorang dan menganggap itu penolakan. Atau kamu mendengar pujian, tapi mengira itu manipulasi. Atau tiba-tiba kamu merasa mendapat pesan spiritual yang darurat. Tapi ternyata itu hanya rasa cemasmu sendiri yang berdandan seperti pesan dari langit. 16 April adalah hari di mana kamu yakin tahu apa yang sedang terjadi, sampai kamu sadar kompasmu hanya menunjuk ke cermin. Ini bukan untuk menakutimu, tapi untuk mempertajammu. Karena di minggu seperti ini, ujian sesungguhnya bukan tentang mempercayai semua yang kamu dengar, tapi tentang bisa berhenti sejenak dan bertanya, suara ini milik siapa? Apakah ini benar-benar milikku? Ada kegelisahan yang terasa di udara minggu ini, dan itu bukan hanya dari dirimu. Tanggal 17 April, Merkurius mencapai titik terjauhnya dari matahari, Aelion.
Dua benda langit, bulan dan Merkurius, sekarang sedang sama-sama menjauh. Mereka menciptakan semacam gema aneh di sekeliling kita. Apa artinya bagi kita di bumi? Kamu bisa merasa pikiranmu tersebar, seolah-olah pikiranmu selalu satu langkah lebih cepat atau malah terlambat dari momen yang sedang kamu jalani. Percakapan bisa terasa sedikit meleset, seperti saat seseorang mengirim pesan tepat setelah kamu sangat membutuhkannya, tapi sudah terlambat. Atau saat kamu ingin bicara, tapi kata-katanya lenyap saat kamu membuka mulut. Itulah energi Merkurius di Aelion. Seolah-olah pikiran sedang berjalan-jalan, tapi lupa meninggalkan catatan. Beberapa wawasan akan datang terlambat dengan sengaja, untuk menguji apakah kamu masih mendengarkan. Ini adalah momen ketika kebenaran ingin datang, tapi jalannya lebih lambat, lebih halus. Ia meminta kesabaran dan kemampuanmu untuk menafsirkan. Merkurius tidak berteriak dari kejauhan. Ia berbisik. Dan itu bisa membuat frustrasi. Kamu mungkin merasa sedang menunggu jawaban, tanda, atau konfirmasi, tapi semuanya terasa terlambat. Padahal keterlambatan itu adalah bagian dari pesannya. Ia ingin mengajarkanmu cara mendengarkan tanpa harus langsung dapat jawaban. Bagaimana caranya berdiam dengan pertanyaan, bukan langsung buru-buru menyelesaikan semuanya. Minggu ini, kebenaran menempuh jalan yang lebih panjang, tapi saat ia tiba, ia akan mendarat tepat di tempat yang dituju. Kalau akhir-akhir ini kamu sedang mencoba mengambil keputusan, tahan dulu. Beri napas. Karena saat Merkurius mulai naik ke langit, energinya berubah. Sinyalnya jadi lebih kuat. Pesannya jadi lebih dekat. Dan tanggal 19 April, akhirnya semuanya akan menyentuh bumi. Ketika Merkurius naik, alam semesta mulai berbicara. Tanggal 19 April bukan sekadar pagi biasa. Ini adalah siaran ilahi. Hari ini, Merkurius mencapai ketinggian tertingginya di langit pagi. Momen paling terang dan paling jernih setelah hari-hari penuh kekacauan. Bagi mereka yang peka, ini adalah momen penerimaan pesan. Sebelum kamu membuka mata, mungkin jiwamu sudah tahu sesuatu. Bisa jadi lewat mimpi yang menyisakan satu kalimat yang terus terngiang. Sebuah kata, sebuah angka, sebuah nama. Atau mungkin dari hal pertama yang kamu lihat di ponselmu, jam, headline, atau postingan acak. Jangan abaikan. 19 April adalah pagi yang dipenuhi cermin. Apapun yang kamu perhatikan pertama kali hari itu, bisa jadi adalah pesan yang jiwamu telah coba sampaikan sepanjang minggu. Beberapa orang akan merasakannya sebagai gelombang kejelasan, seperti kabut yang tiba-tiba hilang. Yang lain akan merasakannya lebih halus. Sebuah ketenangan aneh yang menggantikan kekacauan sebelumnya. Pesan itu tidak akan berteriak, ia akan berbisik. Dan hanya mereka yang cukup tenang untuk menerimanya yang akan benar-benar memahami maknanya. Dan inilah kejutan sebenarnya. Pesan itu bukanlah hal yang sepenuhnya baru. Itu adalah sesuatu yang sebenarnya sudah kamu curigai sejak awal. Sesuatu yang berusaha masuk ke dalam kesadaranmu. Sesuatu yang sudah kamu rasakan beberapa hari yang lalu. Tapi belum kamu percayai. Itulah tujuan dari minggu ini. Itulah alasan dibalik semua kebingungan, keterputusan, dan keheningan. Karena kejernihan itu hanya akan datang ketika kamu sudah belajar bagaimana berdiam di tengah kekacauan. Jadi, tetapkan niatmu malam sebelumnya. Buka semua inderamu di pagi hari. Karena Merkurius sedang naik, dan jika kamu cukup peka untuk mendengarkan, langkahmu selanjutnya akan segera terlihat dengan sendirinya. Ingat saat aku bilang ada sesuatu yang aneh minggu ini. Sesuatu yang hampir tak ada yang menyadarinya. Tapi setelah kamu melihatnya, kamu tak bisa lagi berpaling. Inilah saatnya. 3 benda langit. 3 gerakan menjauh. 3 jarak yang memuncak dalam minggu yang sama. Pertama, bulan mulai menjauh pada 13 April.
mencapai titik terjauhnya dari bumi. Lalu pada 16 April, ia menjauh lebih jauh lagi, mencapai titik terjauhnya dari matahari. Dan kemudian, Merkurius menyusul pada 17 April, menarik diri ke titik terjauhnya pula. Ini bukan kebetulan. Ini adalah pola. Pola yang mungkin memang tak dimaksudkan untuk kamu sadari. Tapi sekarang kamu tahu. Sesuatu sedang menjauh, dan bersamanya, terbawa kejernihan emosimu, keyakinan spiritualmu, dan fokus mentalmu. Apa yang terjadi ketika tiga benda langit yang paling kuat secara emosi, spiritual, dan mental semuanya menarik diri di saat yang sama? Kamu mungkin merasa terputus dari segalanya, seperti hatimu sedang jauh di tempat lain, pikiranmu tidak nyambung, dan jiwamu bergaung di ruangan yang terlalu luas. Tapi ini bukan kehancuran, ini adalah ruang. Karena inilah rahasianya. Ketika segala sesuatu menjauh, mereka memberi kita ruang. Dan dalam ruang itulah, kamu akhirnya bisa mendengar dirimu sendiri lagi. Minggu ini bukan tentang apa yang hilang dari hidupmu, tetapi tentang apa yang akhirnya bisa bangkit ketika semua kebisingan menghilang. Jadi kalau kamu merasa kosong, mengambang, atau terlepas dari semuanya, itu bukan kegagalan. Itu adalah reset. Kamu sedang berada dalam jeda di antara dua gelombang. Dan saat kamu tidak menduganya, sebuah pikiran kecil, simbol aneh, atau momen keheningan akan menghantammu dengan kuat. Dan itu berarti sesuatu. Alam semesta sedang berbisik dengan cara yang aneh minggu ini. Ini bukan minggu penuh tanda-tanda besar atau isyarat dramatis. Ini adalah minggu di mana hal-hal terkecil bisa mengguncangmu. Mungkin hanya kata-kata yang terucap sambil lalu. Simbol yang terus muncul tapi belum kamu mengerti. Rasa deja vu aneh saat menggulir ponsel. Atau lirik lagu yang seolah tahu masa depanmu. Dan kamu akan merasakannya dalam, terlalu dalam, bahkan dibanding ukurannya. Karena bukan ukuran momennya yang penting, tapi frekuensi yang dibawanya. Beberapa tanda memang kecil karena hanya ditujukan untukmu. Tak masuk akal bagi orang lain, karena mereka dikodekan dalam bahasamu sendiri. Jadi jangan menepisnya. Jangan bilang, aku cuman overthinking. Kalau kamu merasakan percikan aneh di dadamu, jangan panik saat semuanya terasa terlalu sunyi. Karena minggu ini, kamu mungkin mencari petunjuk dan tidak mendapatkan apa-apa. Tapi ini bukan penolakan, ini ujian. Alam semesta ingin tahu, bisakah kamu terus melangkah saat tanda-tandanya berhenti muncul? Bisakah kamu tetap percaya saat jalannya tidak lagi bercahaya? Keheningan seperti ini membangun sesuatu yang nyata. Ia mengubah intuisi menjadi iman. Ia menempa pemimpin, bukan pengikut. Jadi jika kamu merasa di-ghosting oleh tim spiritualmu minggu ini, tersenyumlah. Mereka belum pergi. Mereka sedang mengamati. Dan apa yang kamu lakukan selanjutnya akan bergaung lebih kuat daripada semua tanda yang pernah kamu terima. Kalau kamu suka konten seperti ini dan ingin mendapatkan lebih banyak wawasan spiritual, jangan lupa klik subscribe dan bagikan pengalamanmu di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Jaga dirimu dan tetap terhubung dengan semesta.